Halo Sobat Projects, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke teman-teman, malam ini gue lagi ada di daerah Jakarta Utara ya. Tepatnya ada di Tanjung Priuk. Di belakang gue ini ada sebuah gedung yang kosongnya kurang lebih udah 3 atau 4 tahun ya. Dulunya berfungsi sebagai gedung penampungan TKI teman-teman ya. Nah, menurut cerita bapak yang jaga, gedung ini tuh udah berdiri sejak tahun 80-an deh. 80 atau 90 atau mungkin lebih tua lagi, pokoknya tahun segitulah ya. Nah, alasan kenapa gedung ini kosong itu teman-teman dikarenakan ada gedung baru yang jauh lebih layak ya. Jadi gedung yang lama ini rencananya mau dipakai untuk kantor apa gitu, gua nggak tahu lah, tapi kantor pemerintahan. Cuman karena pandemi COVID-19 yang melanda negara kita tahun lalu sampai sekarang, akhirnya kantor ini jadinya kosong gitu. Jadi yang niatnya mau dipakai lagi jadi nggak jadi gitu. Untuk cerita yang aneh-aneh sih nggak ada ya. Kan kalau kita bicara gedung TKI biasanya kan ada tragedi apa, gantung diri lah, TKI yang meninggal segala macam. Tapi kalau di sini sih kalau yang meninggal ada, cuman meninggal wajar ya teman-teman ya. Nah ini kalau kalian lihat nih kenapa sampai oren. Jadi ini kalian gak usah panik dulu teman-teman, karena di situ tuh ada gardu listrik gitu ya. Jadi untuk gedung TKI-nya sendiri, kalau gedung barunya nih letaknya di seberang gedung ini teman-teman. Jadi kita tinggal seberang, terus udah sampai gitu. Dan kalau untuk ceritanya sih dulu nih kan belakangnya kan juga dipakai sebagai apa ya, disewain gitu deh untuk acara umum gitu, misalnya mau nikahan atau acara apa. Nah pas waktu itu lagi ada acara nikahan, kata bapak yang jaga, dia bilang siapa sih itu? Dia bilang pas lagi tukang-tukangnya pada ngedekorasi, ditampakin wujudnya. Gue nggak tahu sih apa wujudnya perempuan atau apa ya, tapi gue nggak ngerasa sendirian loh. Walaupun malam ini sebenarnya gue nih harusnya pergi sama si Anggoro dan si Kak Li ya, Woyo the Explorer. Cuman kalau si Kak Linya entah kenapa tiba-tiba dia berhalangan hadir, dan untuk Bang Anggoronya sendiri dia ternyata lagi nongkrong sama buronan setan gitu. Padahal udah janji oke, cuman tiba-tiba buronan setannya datang ke rumah Bang Anggoro, jadi tiba-tiba dia cancel. Ya udahlah, maklum lah kalau Bang Anggoro kan memang orangnya itu kan penuh kejutan temen-temen ya. So mungkin segitu aja untuk cerita gedung ini ya, gak usah lama-lama. Gue berpesan buat yang baru tahu channel ini langsung aja di subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kalian jadi tahu video-video terbaru gue ya. Kalian gak akan ketinggalan juga dengan nyalain notifikasi, karena subscribe itu gratis teman-teman. Dan buat yang udah setia, gue minta komentar kalian mengenai video ini tuh gimana ya. Share juga video ini ke teman-teman kalian supaya mereka jadi tahu channel Ghost Explorers TV. Dan gue minta kritiknya dan sarannya terhadap video ini ya. Ingat, gunakan bahasa yang sopan ya. Gue caci maki, gue nggak mentolerir. Dan kasih like yang sebanyak mungkin supaya kalian membuat gue jadi semangat dalam membuat konten ya. Tadi ada yang matanya merah loh di situ. Apa sih itu sinar merah itu? Mata apa bukan itu? Ya. Oke, gue Projects. Yuk kita explore. Ciao. Oke teman-teman, ini tuh tempatnya luas banget ya. Dan itu ada bapak yang jaganya tuh, Pak. Dia penasaran juga gue mau ngapain. Jadi kita mulai dari gedung yang paling depan dulu ya teman-teman. Ini kalau teman-teman mau lihat bapak yang jaganya nih. Jalannya agak becek ya teman-teman. Dan kalian lihat tadi EMF gue itu kenapa sampai begitu, itu karena ada tegangan listrik. Nah ini bapak yang jaganya nih teman-teman. Pak, sapa dulu penonton Pak. Hai. Nah ini bapak yang jaga dengan Pak siapa nih? Heri. Pak Heri. Nah kalau ini? Halo. Nah ini Bang siapa nih yang pakai topi nih? Bang Moen. Bang Moen. Nah Bang, gua diizinin ya Bang explore ya Bang ya? Iya silakan. Oke Pak ya, saya explore dulu ya. Oke silakan. Oke teman-teman, bapaknya udah ngizinin ya. Sekarang kita ke gedung yang paling depan dulu. Nah ini gedungnya ada di depan gua nih sekarang teman-teman ya. Yuk kita kedepanin kameranya biar kalian bisa lihat. Oke teman-teman, ini dia gedungnya ya. Sepertinya gedung ini tuh dikunci teman-teman.
Pak, boleh masuk, Pak? Di mana? Di kunci ini. Oke. Saya masuk ya, Pak ya? Oke. Saya tutup ya, Pak, pintunya? Oke. Ya. Oke, teman-teman. Nah, itu kan ada bacaan itu, pintu harus ditutup kembali ya. Nah, kita nyalain dulu senternya supaya terang. Nah. Sekarang waktunya kita nyalain ini. Oke. Wah, ini belum ada apa-apanya. Belum mulai apa-apa udah ada begini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. AC-nya ini masih terpasang ya. Tuh. AC itu masih terpasang, teman-teman. Dan ada sapu. Wah, lumayan juga ya udah hancur. Lihat nih tuh atapnya. Gak heran sih karena bapak yang jaganya bilang gedung ini tuh udah tua ya, gedung dari tahun 80 atau 70 deh, gue nggak tahu tadi. Pokoknya udah tua aja lah sebelum tahun 90. Ini ada ruangan, kita masuk dulu ke sini ya. Oh, teman-teman nggak boleh ngerokok nih. Sini pengumuman sesuai ya. Oh, jadi untuk input aktivitas kerja, jadi kayak semacam laporan gitu ya. Oh ini ke kantor-kantor model zaman dulu nih teman-teman nih. Kalau ke kiri, kamar mandi, WC jongkok, ada bak mandinya juga. Harap disiram setelah digunakan. Ingat, jangan tinggalkan jejak apapun di toilet. Siap. Nggak boleh ngerokok, tapi ada ginian kamar mandi ya teman-teman. Nah, ini ruangan kosong aja. Keren ya. Nah, ini apa ini teman-teman? Aduh, dikunci. Kita sepertinya harus lewat jalan lain teman-teman. Nah, ini ada jalan lagi nih. Oh, ada kursi, ada barang-barang bekas waktu kantor ini masih beroperasi, teman-teman. Kita kemana dulu nih? Sini deh, coba ya. Nanti baru kita keluar, teman-teman. Cicak. Ada cicak. Ini bisa aja gua buka paksa, teman-teman. Tapi ini temboknya nih bukan beton ya. Gua takutnya jebol aja, teman-teman. Ini gue masih berusaha positive thinking lah ya teman-teman ya, karena di luar ini tegangan listriknya cukup tinggi, jadi makanya alat ini jadi begini gitu. Nah ini, AC-nya masih ada. Oh, itu yang tadi ya, yang kita mau masuk jadi nggak bisa teman-teman ya. Ini sayangnya ini sih kacanya ditutup ini teman-teman. Harusnya bisa dibuka nih kacanya. Tapi bukanya gimana ya? Wah, itu di sebelah sana gelap banget teman-teman. Ya udah, kita pakai akses pintu yang lain aja teman-teman ya. Nah, ini dia nih, tadi gue pakai paku ini ya, buat kunci pintunya. Gak enak, bapaknya udah ngizinin. Oke teman-teman, gue matiin dulu kameranya ya sebentar. Oke teman-teman, kita iya center gue tinggalan, lupa. Kita coba lewat pintu utamanya ya, kali aja kita bisa masuk ke gedung utamanya ya. Dan kalau kalian dengar suara berisik, kalian maklum aja ya. Di Jakarta Utara sini, itu kan daerahnya banyak truk ya. Jadi di depan jalan raya ini tuh banyak truk-truk besar berlalu lalang, teman-teman. Gitu.
Coba pintu utamanya bisa dimasukin nggak? Wah, dikunci teman-teman. Perabotannya masih ada soalnya. Kita cari jalan lain ya. Dan sorry, kenapa gua nggak madepin ke depan, karena nggak enak. Itu. Aduh. Nah, kalau ini udah boleh ke depanin ya. Gua ke depanin dulu kameranya teman-teman supaya kalian bisa lihat. Oke. Wow. Ini bisa dibuka nggak? Wah, ternyata perabotannya masih ada teman-teman. Ada lemarinya. Sayang sih dikunci. Padahal kalau bisa dibuka keren nih, kita bisa naik ke atas. Tapi itu di atas tuh lampunya dinyalain ya? Apa gimana itu? Ini kalau nggak diteralis bisa nih gue masuk nih. Sayang diteralis teman-teman. Kunci juga. Nah, ini kalau ke belakang ini aula ya teman-teman ya. Coba kita ke situ deh. Sembari kita nyalain EMF meternya. Oke, kita ulang dari awal ya. Wow. Aduh. Nah, ini kalau ini ke aula ya, yang tadi tempat gua intro tuh, kan gua intro di situ ya. Wih, ada kursi tuh di situ teman-teman. Wah, ada siapa? Bayangin ada yang duduk di situ ya. Wah, dikunci semua sih ini mah. Kemana kita ya? Banyak pohon-pohon tua teman-teman. Oh, bisa nih, bisa masuk nanti tak geser nanti ya. Tapi diganjel ginian susah, nanti gampang lah, kita keliling dulu ya. Nah, ini nih apa ini teman-teman? Oh, ini kamar mandi ya, ini kamar mandi. Nah, ini di sini malah nggak mendeteksi apa-apa. Kalau di sana tadi kan karena tegangan listriknya cukup tinggi ya teman-teman ya. Ini juga nih ada sound system yang udah rusak tuh, kalau kalian bisa lihat ya. Kalau di sini nih kalau nggak salah tadi ini katanya kantor pemadam kebakaran deh katanya, masih aktif tapi. Wih, kodok gede banget. Jadi nanti kita masuk lewat situ aja ya teman-teman ya. Sekarang kita cek gedung yang sebelah situ dulu. Wow. Nah, ini apa nih dalamnya nih? Waduh, udah ditumbuhin pohon-pohon temen-temen. Udah, ini apa ya? Gue nggak tahu, tapi ini kondisinya udah nggak memungkinkan gue masukin temen-temen ya. Tuh lihat tuh. Terang-terang ya. Oke.
Tuh ya, teman-teman bisa lihat kan. Duduh. Nah ini nih dalamnya nih. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Coba kesini dulu. Gue ngerinya paku doang, karena gue waktu ke rumah Perancis ya, ini pakunya serem. Kosong, cuma ada lemari tua. Kalau yang ini, gue yang sebelah ini gue nggak tahu gedung apa, tapi masih aktif sih, nggak bisa dieksplor sayangnya. Kalau yang itu gue yakin tuh pantry, dapur ya. Coba yuk kita cari akses ke gedung utama lagi yuk, teman-teman. Tuh, tadi kalau di sebelah sana itu karena tegangan listriknya tinggi, dia berinteraksi teman-teman. Bukan berinteraksi, bekerja alatnya, tapi begitu di sini malah nggak ada apa-apa. Nah, ada yang bisa ngeliat sesuatu di pohon ini mungkin. Ini kalau lorong-lorong gini, lorong-lorong rumah sakit ya teman-teman ya. Tadi kita kesini udah ya, tinggal ke gedung utamanya doang nih teman-teman. Gue bingung lewatnya lewat mana, kagak ada akses. Masa ya gue mecahin kaca, yang bener aja, ntar jadi bahan gorengan lagi gue. Nah itu di sana itu, oh itu pagar. Gue curiganya tuh di lantai atas itu lampunya dinyalain ya, kayaknya masih dipakai deh gedungnya ini. Tapi udah berantakan temen-temen. Ini kalau ini bisa dibuka ya, ini bisa dibuka aja. Gue masuknya lewat sini nih. Tuh ini kita buka ya kan. Saya nggak bisa. Nah ini kalau ini cuma dikunci slot aja teman-teman. Nggak digembok, cuma dikunci slot aja. Bisa ditarik nggak? Malah grendel yang copot. Tuh ini tuh cuma dikunci slotnya teman-teman. Tuh, aduh, tuh lihat tuh, ini bisa dibuka tuh. Tapi yang bawahnya ini loh, apa yang kunci ya? Apa yang bikin pintu ini terkunci ya? Tuh, padahal nggak ada. Nah ini juga engselnya. Gue ngerinya nih ya, ini engselnya udah begini teman-teman. Gue tarik, copot pintunya. Nanti aja deh, gampang, nanti kita ke ini aja. Ke ruangan serbaguna ya. Nah ini kalau ini sayangnya nih teralis. Kalau nggak diteralis bisa nih gue masuk nih teman-teman. Nah ini dalamnya nih, kok kalian mau lihat itu terlalu terang ya. Kelihatan nggak? Enggak ya. Gue matiin dulu deh lightingnya deh. Pakai infrared.
nggak kelihatan juga. Mana ya? Ini kalau ini kan tadi kan yang kita masukin tuh pintu itunya. Duh, kotnya dalam banget. Bahaya teman-teman. Gua ngeri kayak kemarin ambles. Oh, ada gotnya nih, bahaya nih. Wih, apa tuh? Wih, musang cuy, musang teman-teman. Musang tuh. Mana lagi ya kita ya teman-teman ya? Coba yuk kita ke kebun belakang aja yuk. Oke, gue kedepanin dulu kameranya teman-teman sebentar. Sekarang kita ke bagian belakangnya ya. Nih beceknya nih bikin bahaya. Jadi kalau kata bapaknya, sebenarnya bangunan itu jauh lebih luas dari perkiraan gua ya. Di belakang sana itu di ujung tadi dekat kita intro tuh dulu tuh ada barak untuk para TKI ya, entah TKW atau tenaga kerja pria. Cuman sayangnya kita udah nggak bisa ke belakang karena kalian bisa lihat tuh, ini semaknya udah tebal banget temen-temen ya. Lihat tuh ya, temen-temen bisa lihat tuh, semaknya udah kayak gitu. Oke, gua kayaknya minta kuncinya aja deh ya ke bapak yang jaga, tapi kita lihat dulu sebentar. Gua kedepanin dulu nih teman-teman. Oke, nah ini ya di balik sini nih dulu nih tuh ada barak ya, tapi udah nggak bisa ke sana kita teman-teman tuh, udah semaknya udah setebel ini tuh. Kalian tadi juga bisa lihat ada musang tuh. Ini ada jalanan, tapi gua ngeri ke sana tuh ya, ada jalan setapak. Jangan maksain lah, bodoh. Nah ini kalau kita kesini nih udah beda lokasi ya. Tuh, gini aja teman-teman. Gue penasaran deh sama gedung yang utama tadi tuh, yang pintu tadi gua buka itu bisa dibuka nggak ya kira-kira ya? Kalau bisa seru sih temen-temen. Ya udah deh teman-teman, gua coba izin dulu sama bapaknya, kira-kira diizinin nggak kalau gue buka ya. Jadi tadi gue udah minta izin sama Pak yang tadi yang jaga itu ya, Bang Mun sama Pak Heri. Kata beliau kuncinya yang pegang itu pengawas, jadi nggak boleh masuk. Jadi yang kita explore tuh hanya luarnya aja ya. Tapi paling yang bisa spot terakhir yang bisa gue masukin ini cuman aula nih. Tuh ya, cuman ini doang bisa gue masukin. Jadi tadi kan kalian udah lihat ya ada celahnya. Kita lewat bawah. Kita buka dulu celahnya ya teman-teman ya. So gue minta maaf banget, untuk gedung utama memang nggak bisa dimasukin karena tadi gue lihat tuh masih ada motor-motor dinas ya, dan banyak berkas-berkas dokumen-dokumen. Jadi takutnya kan bukan untuk dilihat sama orang luar seperti gue ini ya teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa lah ya, toh luarnya aja udah serem kok, apalagi dalamnya ya kan. Tapi yang aneh tadi kok lampunya nyala ya. Oke,
gue mau geser ini dulu ya teman-teman ya. Udah gue geser, sekarang kita masuk ya. Nah, kita udah di dalam teman-teman. Gue kedepanin dulu ya kameranya. Oke, yuk kita periksain tiap sudutnya yuk. Sini dulu deh ya. Ini ada karpet ya, karpet kayak karpet di masjid atau di musola. Dan itu ada foto presiden ya, Budiono. Masih zamannya Presiden Budiono tuh. Oke, ini pintu keluar. Dan yang ini kamar mandi. Tapi ada bekas wastafel dan wastafelnya itu udah pecah teman-teman. Nggak tahu siapa yang mecahin ya. Nah, ini kamar mandi ini udah hancur parah. Kayaknya untuk aula ini seru ya buat uji nyali teman-teman. Ruangannya gede. Nah, ini ada ruangan lagi nih. Nanti kita ke sana ya. Nanti kita ke sana. Oh, ada kursi-kursi. Terus ada apa tuh? Pajangan atau apa, ada kardus-kardus. Piring, ada lemari besi juga ya. Besi bukan? Oh iya, lemari besi, benar. Nah, ini sama aja, tapi kayak mungkin itu yang sebelah sana WC cowok, sebelah sini WC cewek mungkin. Atau sebaliknya ya. Backstage lah istilahnya, ini backstage-nya gitu. Oke. Oh, ada kursi teman-teman. Siapakah yang duduk di sini ya? Kira-kira. Gua kalau ngeliat kursi ini kok jadi serem ya. Silau. Nah. Wih, ada kursi lagi teman-teman. Sabis ini tempat buat uji nyali nih. Ada kalender tahun 2020. Ya. Wah, ada sofa teman-teman. Ini kayaknya ini kantornya deh. Kantor pengelola gedung serbagunanya. Ini kan gedung serbaguna nih. Tadi kan kita intro di luar sana ya teman-teman ya. Seperti ada yang duduk. Ya, mungkin nanti kita uji nyali di sini ya teman-teman ya. Nanti kamera gua taruh sini. Gua akan uji nyali di sekitar panggung ya. Oke deh. Untuk explore-nya gua akhirin sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Gue mau prepare dulu uji nyali. Oke teman-teman, jadi gimana video explore-nya? Gimana lokasinya menurut kalian? Kalau gue pribadi, gue akuin sih untuk luarnya aja nih udah serem ya, terutama bagian belakangnya yang kalau gue rasa pun jarang dikunjungin orang gitu. Sementara beberapa bangunan yang lain kayak contohnya aula ini juga serem sih. Kayak gue tertarik untuk uji nyali dalam sini ya teman-teman. Dan juga gue amat menyayangkan sih gedung utamanya tuh nggak bisa kita masukin. Tadi gue juga udah minta izin kan, kalian udah lihat di videonya. Tapi ya nggak apa-apa lah, karena setelah gue lihat juga di dalam tuh barang-barangnya tuh masih banyak, dokumen-dokumennya juga masih banyak, dan dingin, ada angin lewat nih samping gue. Dan juga masih ada motor-motor dinas gitu, pokoknya perabotan tuh masih utuh gitu. Ya mungkin si penjaganya nih khawatir ya kan, karena kan gue ini kan orang luar ya kan, ya gue maklum lah, karena kan yang punya kuasa di tempat ini kan si bapak security-nya tadi ya, dia yang punya hak untuk izin dan melarang orang siapapun orang itu yang mau masuk ke sini. Ya gue beruntung aja sih, walaupun cuma dikasih luarnya aja, tapi gue akuin ini tempat udah creepy juga temen-temen ya. Oke, mungkin penjelasannya gitu aja ya. Ya cuman tadi dia cuman bilang yang waktu dulu baraknya masih ada tuh, di barak yang sana yang tadi gue tunjukin udah hutan semua, itu pernah ada yang meninggal ya, tapi meninggal wajar lah, bukan meninggal aneh-aneh gitu ya.
So, gue minta pendapat kalian mengenai video ini gimana ya teman-teman. Dan juga gue minta kritik dan sarannya. Ingat, gunakan bahasa yang sopan. Dan buat yang baru tahu channel Ghost Explore TV, langsung aja tekan tombol subscribe-nya dan nyalain loncengnya untuk notifikasi, supaya kalian gak ketinggalan video terbaru gue ya. Khususnya yang nggak sengaja tiba-tiba lihat, ih ada Ghost Explore TV nih ya gitu. Terus gue minta like yang sebanyak mungkin supaya gue makin semangat dalam membuat video teman-teman ya. Dan juga share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka jadi tahu channel Ghost Explore TV. Oke, gue Bro Jax, gue ngucapin selamat malam dan selamat tidur. Dadah.